Namaku Raka. Ada sesuatu yang selalu aku simpan rapat-rapat dalam hati. Sesuatu yang sudah 20 tahun lebih nggak pernah hilang, meskipun aku berusaha menguburnya sedalam mungkin. Sesuatu itu adalah perasaan kepada seorang perempuan bernama Laras. Aku kenal Laras sejak SMP. Waktu itu kita masih polos, masih sama-sama belajar tentang kehidupan, tentang siapa diri kita, tentang arti sahabat, juga tentang cinta monyet yang kadang bikin kita senyum sendiri. Laras itu cewek yang berbeda dari yang lain. Bukan tipe yang ribut, bukan pula yang centil. Justru karena sikapnya yang kalem, suaranya yang lembut, dan caranya bicara yang selalu menenangkan, dia jadi pusat perhatian. Aku nggak pernah berani bilang perasaanku waktu itu. Ya gimana, umur segitu kan masih labil, masih takut ditolak, takut ditertawakan. Jadi aku simpen rapat-rapat. Tapi setiap kali Laras senyum, aku ngerasa ada yang aneh di dadaku. Kayak ada suara kecil bilang, kalau nanti sudah besar, jangan biarkan dia pergi. Tapi ya namanya hidup, gak semua bisa kita atur. Setelah lulus SMP, aku dan Laras bisa jalan. Aku sekolah di kota lain, Laras juga melanjutkan sekolahnya. Lama-kelamaan, kabar itu hilang, layaknya buih di pantai. 20 tahun berlalu. Aku sudah jadi pria dewasa dengan pekerjaan mapan, Laras juga sudah menikah, punya anak, dan menjalani hidupnya sendiri. Aku pikir perasaan itu sudah mati. Aku salah besar. Hari itu, aku nggak sengaja ketemu dia lagi di sebuah acara reuni. Bayangin, setelah 20 tahun, aku lihat Laras lagi. Senyumnya masih sama, tatapan matanya masih bikin jantungku nggak karuan. Bedanya sekarang, dia sudah jadi perempuan dewasa dengan aura yang jauh lebih memikat. Awalnya kita cuma basa-basi. "Apa kabar, Ras?" tanyaku. Dia senyum tipis. "Alhamdulillah, baik Kak. Kamu gimana?" Aku cuma bisa jawab singkat. Tapi dalam hati, ada badai besar yang gak bisa aku jelaskan. Rasanya campur aduk. Dari obrolan ringan itu, kita tukar nomor. Aku gak nyangka percakapan singkat di reuni itu bakal jadi awal cerita panjang yang hampir membakar habis semua kesabaran dan logikaku. Hari-hari setelah itu, aku dan Laras mulai sering chatting. Awalnya cuma obrolan receh, kabar anak, pekerjaan, sampai gosip-gosip kecil. Tapi lama-lama obrolan kita masuk ke hal-hal pribadi. Tentang rasa sepi, tentang masalah rumah tangga, tentang kelelahan jadi orang dewasa. Laras sering bilang, "Kak, kadang aku kangen masa muda dulu. Rasanya lebih bebas, lebih jujur. Sekarang kayak semua dikekang aturan." Aku jawab pelan. "Aku juga, Ras. Kadang aku pengen balik ke masa SMP, waktu kita masih bisa ketawa tanpa mikirin dunia." Obrolan itu berlanjut terus. Dari pagi sampai malam, dari candaan sampai curhatan yang serius. Dan tanpa sadar, benih yang dulu aku kubur 20 tahun lalu mulai tumbuh lagi. Bedanya, kali ini bukan sekedar benih kecil, tapi pohon besar yang akarnya sudah menjalar ke seluruh tubuhku. Pernah satu malam, Laras kirim pesan, "Kak, aku nggak tahu kenapa ya, tiap ngobrol sama kamu, aku ngerasa lebih tenang. Padahal aku tahu kita nggak boleh terlalu dekat." Aku terdiam lama baca pesan itu. Tanganku gemetar, hatiku bergetar. Aku balas dengan hati-hati, "Ras, aku juga ngerasa hal yang sama. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong soal perasaan ini." Malam itu aku susah tidur. Bayangan wajah Laras muncul terus. Aku ngerasa kayak anak remaja lagi, padahal umurku sudah kepala 4. Aku sadar ini bukan cinta main-main. Tapi juga aku sadar
jalan yang aku tapaki ini penuh resiko. Pertemuan demi pertemuan terjadi lagi setelah itu. Kadang kita pura-pura nggak sengaja ketemu di kafe, kadang aku antar dia pulang setelah acara keluarga. Ada satu momen yang nggak akan pernah aku lupakan. Saat hujan deras turun, kita berteduh berdua di sebuah warung kecil. Aku bisa mencium aroma parfumnya, melihat wajahnya yang basah karena rintik hujan, dan di situ aku sadar, aku nggak bisa lagi berpura-pura. Laras bukan sekedar masa lalu, dia adalah kenyataan yang kini ada di depanku. Aku menahan diri sekuat tenaga. Aku tahu batas, tapi tatapan mata Laras malam itu seolah bilang lebih banyak daripada sekedar kata-kata. Sejak reuni itu, hidupku berubah. Rasanya seperti ada pintu lama yang terbuka lagi. Pintu yang selama ini aku kunci rapat-rapat. Aku dan Laras makin sering berhubungan. Dari sekedar chat singkat sampai telepon panjang berjam-jam. Kadang kami bicara tentang hal-hal sepele, tapi sering juga nyentuh topik yang jauh lebih dalam, bahkan berbahaya. Suatu malam, Laras mengirim pesan, "Kah, aku capek. Rasanya kayak semua yang aku lakukan salah di mata orang rumah. Aku berusaha jadi istri baik, ibu yang sabar, tapi kadang aku cuma pengen didengar tanpa dihakimi." Aku menatap layar HP cukup lama sebelum membalas. Jemariku gemetar. Aku tahu, aku berada di garis tipis antara teman curhat atau sesuatu yang lebih dari itu. Aku balas pelan. "Aku ngerti, Ras. Kamu nggak sendirian. Kalau butuh tempat buat cerita, aku selalu ada." Malam itu, percakapan melebar kemana-mana. Tentang perasaan, tentang luka lama, sampai tentang mimpi-mimpi yang gak pernah kesampaian. Dan di sela percakapan itu, kadang ada jeda panjang yang bikin suasana jadi, entahlah, panas tapi sunyi. Aku bisa dengar napas Laras di seberang sana. Lembut, tapi entah kenapa, bikin dadaku berdetak kencang. "Kak," suaranya lirih. "Kadang aku mikir, kenapa ya kita nggak ketemu lebih cepat sebelum semua ini ada?" Aku menarik napas panjang. Pertanyaan itu menghantam jantungku. Kalau saja waktu bisa diputar, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi hidup nggak pernah semudah itu. "Ras," jawabku hati-hati. "Kalau kita ketemu duluan, mungkin ceritanya juga nggak akan begini. Tuhan pasti punya alasan kenapa kita baru dipertemukan sekarang." Laras diam cukup lama sebelum akhirnya berbisik, "Aku takut, Kak. Takut terlalu nyaman sama kamu." Kata-kata itu bikin aku terdiam. Dalam diam itu justru ada 1000 arti. Hari-hari berikutnya, aku dan Laras mulai berani bertemu lagi. Kadang di kafe kecil, kadang di taman kota. Kami selalu memilih tempat yang gak terlalu ramai, seolah-olah takut dunia tahu bahwa ada sesuatu di antara kami. Ada satu momen yang gak pernah aku lupa. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Laras minta dijemput di depan minimarket karena mobilnya mogok. Aku datang dengan jaket tebal, dan ketika dia masuk ke mobilku, tubuhnya masih basah kuyup. "Dingin banget," katanya sambil menggosok tangannya. Tanpa banyak pikir, aku melepaskan jaketku dan menyampirkannya di pundaknya. "Pakai ini." Dia menatapku lama, senyumnya samar, tapi matanya berkata lebih banyak daripada sekedar terima kasih. Di dalam mobil itu, suasana jadi aneh. Mesin menyala, wiper bergerak, tapi keheningan di antara kami jauh lebih bising daripada suara hujan. Aku bisa merasakan aroma tubuh Laras yang bercampur dengan parfum samar. "Kah," katanya pelan, "kamu berubah." "Berubah gimana?" "Kamu lebih hangat dari dulu. Dulu kamu cuek, sekarang entahlah. Rasanya aku terlalu nyaman deket kamu." Aku nyaris kehilangan kata. Dalam hati, aku juga merasakan hal yang sama. Beberapa minggu berlalu, intensitas komunikasi kami makin meningkat. Kadang Laras ngirim foto,
Sekedar pemandangan, kopi yang dia minum, atau dirinya dengan senyum tipis di teras rumah. Foto sederhana, tapi buatku rasanya berlebihan. Ada satu foto yang bikin aku hampir salah paham. Laras kirim selfie dengan caption, "Lagi nunggu anak pulang sekolah, sendirian, bete banget." Dia cuma jawab dengan emoji senyum dan titik 3. Beh. Emoji itu terasa lebih panas daripada 1000 kata. Suatu sore, kami duduk di sebuah taman yang sepi. Matahari hampir tenggelam, langit berwarna jingga. Laras menatap jauh, lalu tiba-tiba berkata, "Kah, apa yang kita lakukan ini salah nggak sih?" Aku terdiam. Pertanyaan itu sebenarnya sudah lama ada di kepalaku. Ras, kalau dilihat orang lain, mungkin iya. Tapi kalau boleh jujur, aku merasa kita cuma 2 orang yang nggak selesai di masa lalu. Sekarang kita ketemu lagi dan semua itu muncul lagi. Laras menarik napas dalam. Tapi aku takut, Kah? Aku takut terlalu nyaman sama kamu. Aku menoleh, menatap matanya. Kamu nggak sendirian, Ras. Aku juga sama. Hening sejenak. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah. Dan di momen itu, aku tahu apapun yang terjadi setelah ini, hubungan kami nggak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku pulang dengan hati berdebar. Aku sadar, garis yang memisahkan kami makin tipis. Setiap pertemuan, setiap obrolan, setiap tatapan, semuanya seperti api kecil yang makin lama makin membesar. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sanggup menghentikan ini sebelum terlambat? Atau sebenarnya aku sudah terlalu jauh dan diam-diam berharap api ini membakar habis semuanya. Aku nggak pernah nyangka kalau hubunganku dengan Laras bakal sejauh ini. Awalnya cuma reuni, lalu obrolan ringan, curhatan, pertemuan singkat di kafe, dan sekarang kami sudah masuk ke tahap yang berbahaya. Tahap di mana setiap tatapan mata bisa bikin dunia di sekeliling hilang. Malam itu aku masih ingat jelas. Laras bilang dia ingin keluar sebentar. Katanya butuh udara segar. Aku menjemputnya di ujung jalan komplek rumahnya. Dia naik ke mobilku dengan senyum samar, tapi aku bisa lihat sorot matanya agak gelisah. "Kenapa?" tanyaku pelan. "Capek," jawabnya singkat. "Capek sama semua omongan di rumah. Aku cuma pengen duduk, tenang, gak ada yang nyalahin aku." Aku mengangguk, menyalakan mesin, dan melajukan mobil ke arah luar kota. Kami gak banyak bicara, hanya suara jalan yang menemani. Tapi diam itu gak kosong. Justru penuh dengan ribuan kata yang gak berani terucap. Kami sampai di sebuah tempat makan kecil di pinggir jalan. Suasananya sepi, hanya ada beberapa orang. Kami duduk di pojok, memesan teh hangat. Laras meletakkan tangannya di meja, dan tanpa sadar, aku hampir menyentuhnya. Aku tarik tanganku buru-buru, tapi dia sudah melihatnya. Dia tersenyum kecil. "Kah, kamu tahu nggak? Aku ngerasa aneh tiap deket kamu." "Aneh gimana?" "Ya, kayak ada sesuatu yang narik aku terus ke arah kamu. Padahal aku tahu ini salah, tapi kalau jauh rasanya hampa." Aku nggak bisa jawab. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Aku tahu aku harus menjauh, tapi justru aku makin ingin mendekat. Setelah makan, kami nggak langsung pulang. Malam masih muda, dan entah kenapa Laras bilang dia nggak mau pulang cepat. Akhirnya aku ajak dia ke taman kota yang sepi. Kami duduk di bangku, lampu jalanan redup, udara dingin. "Kah?" kata Laras tiba-tiba. "Kamu pernah nggak ngerasa kayak hidupmu terlalu sempurna di luar, tapi kosong di dalam?" Aku menatapnya lama. Pernah. Justru sekarang aku lagi ngerasain itu.
Dia tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Sama, aku juga. Aku menunduk, berusaha mengendalikan diri. Tapi ketika aku mendongak lagi, mataku bertemu dengan matanya. Tatapan itu lama, terlalu lama untuk disebut tatapan biasa. Dan tiba-tiba saja, jarak di antara kami semakin menipis. Aku bisa mencium aroma parfumnya, bisa mendengar detak jantungku sendiri yang seakan meloncat keluar dari dada. Aku tahu aku harus berhenti. Tapi saat itu, seluruh tubuhku seakan memberontak pada logika. Detik berikutnya, aku nyaris kehilangan kendali. Bibirku hampir menyentuh bibirnya. Tapi sebelum itu terjadi, Laras menarik wajahnya sedikit menjauh. Dia menghela napas panjang. "Kah, kita nggak boleh," katanya dengan suara bergetar. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, aku juga takut, Ras. Takut kalau kita nggak bisa balik lagi kalau sampai kejadian. Dia terdiam, lalu tersenyum getir. "Kamu tahu nggak, sebenarnya aku berharap kamu tadi nggak berhenti." Jantungku berhenti sepersekian detik. Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada apapun. Aku menunduk. "Ras, jangan bilang gitu." "Kenapa? Itu kan yang kamu rasain juga." Aku nggak bisa jawab. Karena memang benar. Itulah yang aku rasakan. Malam itu kami akhirnya pulang. Tapi sepanjang perjalanan, suasana hening. Hening yang lebih bising daripada apapun. Setiap kali aku melirik ke arahnya, aku melihat Laras menatap keluar jendela. Wajahnya serius. Sesampainya di depan rumahnya, dia nggak langsung turun. Dia menoleh ke arahku, matanya basah. "Kah?" katanya pelan. Aku takut. Takut apa? Takut kalau kita nggak bisa berhenti. Aku ingin bilang sesuatu, apapun untuk menenangkannya. Tapi kata-kata seolah hilang. Yang ada hanya rasa bersalah, bercampur dengan keinginan yang semakin membara. Dia akhirnya turun, menutup pintu mobil, dan masuk ke rumahnya. Aku hanya bisa duduk di situ menatap kosong ke depan. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bayangan wajah Laras terus menghantui. Tatapan matanya, senyumnya, bahkan kalimat terakhirnya, semuanya bikin aku merasa sekaligus bahagia dan hancur. Aku sadar, kami sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Tapi kami juga belum cukup jauh untuk benar-benar melewati batas. Dan posisi itu, di tengah-tengah, justru lebih menyiksa daripada apapun. Keesokan harinya, Laras kirim pesan. "Kah, aku minta maaf soal tadi malam. Aku nggak bermaksud bikin kamu pikiran." Aku bales, "Aku juga minta maaf, Ras. Aku janji aku bakal jaga jarak." Tapi setelah itu, kami justru kembali ngobrol panjang, seperti nggak ada janji apa-apa. Dan di situ aku sadar, janji untuk jaga jarak hanyalah janji kosong. Karena semakin kami mencoba menjauh, semakin kuat tarikan untuk kembali mendekat. Aku menutup mataku, berbisik pada diri sendiri. Seberapa lama aku bisa bertahan di permainan berbahaya ini? Dan kalau aku kalah, siapa yang akan terluka lebih dulu? Aku, dia, atau kami berdua sekali? Hidup itu aneh. Semakin kita berusaha menyembunyikan sesuatu, semakin besar kemungkinan rahasia itu terbongkar. Begitu juga dengan aku dan Laras. Awalnya semua terasa aman. Pertemuan singkat, chat tengah malam, tawa kecil yang kita simpan rapat-rapat.
Tapi dunia nggak pernah buta. Perlahan, orang-orang di sekitar mulai mencium ada yang aneh. Suatu sore, aku lagi duduk di kafe tempat biasa kami bertemu. Laras duduk di depanku mengenakan blus sederhana berwarna krem. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya polos tanpa banyak riasan. Justru itulah yang membuatnya terlihat semakin cantik. Kami ngobrol biasa, tapi entah kenapa aku merasa ada mata yang mengawasi. Aku sempat melirik ke arah pintu, dan benar saja, ada dua teman lama dari reuni tempo hari yang sedang menatap ke arah kami. Mereka nggak bilang apa-apa, hanya saling berbisik sambil sesekali melirik. Perutku langsung mual. Aku tahu, dari bisikan kecil itu bisa lahir gosip besar. "Kak, kenapa? Wajahmu pucat?" tanya Laras. Aku menghela napas. "Ada yang lihat kita, Ras. Aku takut mereka salah paham." Laras menggigit bibir bawahnya. "Kalau mereka salah paham, berarti sebenarnya nggak sepenuhnya salah kan?" Aku terdiam. Kata-kata itu menampar keras. Kami sudah melangkah jauh, dan siapapun yang melihat mungkin langsung bisa menebak. Hari-hari berikutnya gosip mulai menyebar. Aku mendengar bisikan orang-orang kantor, bahkan ada yang nyeletuk dengan nada setengah bercanda. "Wah, Raka lagi sering jalan sama teman lamanya ya. Jangan-jangan cinta lama bersemi kembali tuh." Aku hanya tertawa hambar, tapi dalam hati panas. Gosip itu seperti api kecil yang dikipasi. Semakin aku mencoba menutupinya, semakin menyala. Laras juga gak lepas dari tekanan. Suaminya mulai curiga karena dia sering keluar rumah dengan alasan yang terdengar dipaksakan. Katanya belanja, kok lama banget? Atau katanya ketemu teman arisan, kok pulangnya tengah malam? Aku bisa merasakan beban itu dari nada suaranya saat curhat kepadaku. "Kah, aku gak kuat kalau terus-terusan begini. Rumahku jadi neraka. Setiap hari ditanya, setiap gerak-gerikku dicurigai." Aku menggenggam tanganku sendiri, berusaha menahan emosi. "Ras, aku juga gak tenang. Hidupku sekarang kayak bom waktu." Puncaknya terjadi malam itu. Kami nekat bertemu di sebuah restoran agak jauh dari kota. Kami pikir tempat itu cukup aman, tapi takdir berkata lain. Saat kami sedang makan, tiba-tiba seorang kerabat Laras masuk bersama keluarganya. Aku melihat wajah Laras langsung pucat pasi. Dia menunduk, tapi sudah terlambat. Kerabatnya itu menatap kami lekat-lekat, lalu senyum tipis penuh arti sebelum berlalu ke meja lain. Setelah mereka pergi, Laras menutup wajah dengan kedua tangannya. "Habis sudah kah? Ini pasti bakal sampai ke rumah." Aku mencoba menenangkannya. "Tenang Ras, kita bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potongnya tajam. "Bahwa kita cuma teman lama. Nggak ada yang bakal percaya kah?" Malam itu suasana benar-benar hancur. Laras menangis di kursi restoran dan aku hanya bisa duduk kaku, merasa bersalah tapi juga nggak bisa mundur. Beberapa hari kemudian, dugaanku benar. Laras menelponku dengan suara bergetar. "Kah, dia tahu, suamiku tahu. Dia nggak teriak, nggak marah, tapi tatapannya, astaga, tatapannya lebih mengerikan dari apapun. Dia cuma bilang, 'Aku tahu ada yang kamu sembunyikan.'" Aku tercekak. "Ras, aku minta maaf, ini semua salahku." "Jangan bilang gitu, aku juga salah. Aku yang izinin semua ini terjadi." Kami terdiam lama di ujung telepon. Hanya suara napas kami yang terdengar, berat dan kacau. Sejak saat itu, hubungan kami jadi semakin panas. Bukan hanya karena cinta, tapi juga karena tekanan. Setiap pertemuan terasa seperti perjudian. Setiap pesan terasa seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Tapi anehnya, justru di tengah semua itu, perasaan kami makin kuat. Mungkin karena kami tahu waktu kami terbatas. Setiap detik jadi terasa berharga. Pernah suatu kali Laras berkata sambil menatapku dalam-dalam, "Kah, kalaupun dunia ini nggak mengizinkan kita, aku nggak menyesal. Setidaknya aku pernah merasakan gimana rasanya dicintai lagi." Aku menahan napas. Kata-katanya sederhana tapi menusuk ke dalam.
Namun di balik semua itu ada rasa takut yang gak pernah hilang. Takut ketahuan lebih jauh, takut kehilangan, takut menghancurkan semua yang sudah ada. Aku mulai sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap kalau hubungan ini terbongkar sepenuhnya? Apakah aku sanggup menanggung luka bukan hanya untuk diriku dan Laras, tapi juga untuk keluarga kami? Malam demi malam, aku gelisah, mencoba mencari jawaban. Tapi semakin aku mencoba berpikir logis, semakin hatiku memberontak. Logika bilang, berhenti. Tapi hati terus berbisik, jangan lepaskan. Hari itu aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Rambutku berantakan, mataku sayu karena kurang tidur. Aku berbisik Laris. Apa yang sudah aku lakukan? Tapi saat HP-ku berbunyi dan nama Laras muncul di layar, semua keraguan itu sirna. Aku tetap menjawab, tetap ingin mendengar suaranya. Karena seburuk apapun keadaannya, hanya suaranya yang bisa membuatku merasa hidup. Aku selalu percaya bahwa setiap cerita punya ujung. Dan untuk kisahku dengan Laras, ujung itu mulai terlihat semakin dekat. Semua yang kami sembunyikan perlahan terbongkar. Meski tidak dengan ledakan besar, tapi dengan retakan-retakan kecil yang terus melebar. Malam itu, aku dan Laras bertemu untuk yang mungkin terakhir kalinya. Tempatnya sederhana, sebuah warung kopi di pinggir jalan yang biasa kami datangi. Hujan turun rintik-rintik, jalanan becek, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap kopi hitam yang mengepul dari cangkir kami. Laras menatap ke arah hujan, matanya sayu. "Kak, aku capek." Aku menggenggam cangkir, mencoba menyembunyikan gemetar tanganku. "Capek apa, Ras?" "Capek sembunyi. Capek bohong. Capek hidup di antara dua dunia yang gak pernah bisa bersatu." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris pelan. Dia menoleh kepadaku. Tatapannya penuh air mata yang hampir jatuh. "Kamu sadar gak, Kak? Kita ini bukan lagi anak SMP yang polos. Kita orang dewasa, punya keluarga, punya tanggung jawab. Kita nggak bisa terus kayak gini." Aku mencoba mencari kata-kata, tapi lidahku keluh. Karena semua yang dia ucapkan benar. Selama ini aku terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Dan aku memilih diam di tengah. Tapi diam itu sama saja dengan menghancurkan segalanya. "Ras, aku nggak pernah nyesel kenal kamu lagi. Aku nggak pernah nyesel jatuh cinta lagi sama kamu. Tapi aku juga tahu, cinta ini nggak bisa kita terusin." Air matanya jatuh. Dia tersenyum getir. "Akhirnya kamu bilang juga." Hening panjang menyelimuti kami. Hanya suara hujan yang menemani. Di kepalaku, semua kenangan kami berputar. Senyum Laras di reuni, obrolan tengah malam, tawa di kafe, tatapan di dalam mobil saat hujan, bahkan hampirnya bibir kami bersentuhan di taman. Semua itu berkelebat, seperti film yang diputar cepat sebelum layar gelap. Aku pengen ingat kamu seperti ini aja. Bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai bagian dari hidupku yang pernah bikin aku merasa hidup lagi. Aku menggenggam tangannya sebentar, lalu melepaskannya. "Aku juga, Ras. Kamu bagian terindah dalam hidupku. Tapi mungkin keindahan gak selalu berarti harus dimiliki." Kami berdua bangkit dari kursi. Hujan masih turun, tapi lebih deras dari tadi. Kami berdiri di depan warung kopi, membiarkan rintik-rintik membasahi wajah kami. Untuk pertama kalinya, aku merasa hujan itu bukan dingin, melainkan hangat. Laras tersenyum tipis. "Kak, janji satu hal." "Apa?" "Kalau suatu hari kita ketemu lagi, jangan pura-pura nggak kenal. Senyum aja. Itu cukup." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku janji." Setelah itu, kami berjalan ke arah berbeda.
Laras masuk ke mobilnya, aku ke mobilku. Saat mesin menyala, aku melihatnya lewat kaca spion. Dia menatapku sekali lagi, lalu pergi. Dan aku tahu, itulah perpisahan kami. Malam itu aku pulang dengan hati kosong tapi juga lega. Kosong karena aku kehilangan sesuatu yang sudah lama aku perjuangkan. Lega karena akhirnya aku berhenti melawan arus yang terlalu kuat. Di kamar, aku berdiri di depan cermin lagi. Rambutku masih basah karena hujan, mataku merah karena lelah menangis. Aku berbisik pada diriku sendiri. Raka, kamu pernah jatuh cinta 2 kali pada orang yang sama. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari setelah itu, aku dan Laras benar-benar berhenti kontak. Tidak ada chat, tidak ada telepon. Dunia seakan kembali ke jalurnya. Aku fokus pada keluargaku, pekerjaanku, dan mencoba menyembuhkan luka pelan-pelan. Sesekali aku masih ingat dia, senyumnya, tawanya, bahkan tangisannya. Tapi setiap kali bayangan itu datang, aku hanya tersenyum. Karena sekarang, aku tahu, beberapa cinta memang ditakdirkan hanya untuk dikenang, bukan untuk dimiliki. Kisahku dengan Laras bukan cerita bahagia, tapi juga bukan sepenuhnya tragedi. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta bisa muncul di waktu yang salah, tentang bagaimana hati bisa berkhianat pada logika, tapi juga tentang bagaimana akhirnya manusia harus memilih. Dan aku memilih untuk melepaskan.